Perkenalkan, nama saya Seth Patombe, NPM 2017. Salah. Betulan ya? Henry, kau masuk ke tidak nih? Maksudnya buat tambah-tambah nanti bertanya dong. Perkenalkan, nama saya Seth Patombe, NPM 2017 22 2020 1047. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk tugas seminar dengan judul Evaluasi Tingkat Kerusakan Jalan dengan Metode Bina Marga dan PCI. Studi kasus Jalan TSM Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, yang disusun oleh Seth Patombe, NPM 2017-2020 1047. Latar belakang, jalan merupakan prasarana dalam mendukung laju perekonomian serta berperan sangat besar dalam kemajuan dan perkembangan suatu daerah. Kerusakan pada jalan akan menimbulkan banyak kerugian yang dapat dirasakan langsung oleh pengguna, karena sudah pasti akan menghambat laju dan kenyamanan pengguna jalan serta banyak menimbulkan korban akibat jalan dari kerusakan jalan yang tidak segera ditangani oleh pihak yang berwenang. Pemeliharaan jalan adalah upaya untuk meningkatkan kembali kondisi jalan yang layak secara fungsional dan layak secara struktural. Maka dalam penggunaan jalan harus sesuai dengan jenis kerusakan yang dialami oleh jalan tersebut. Rumusan masalah. Di sini rumusan masalah yang saya angkat ada 2, yaitu mengetahui jenis-jenis kerusakan jalan yang ada pada Jalan TSM Harapan Distrik Kurik, Kabupaten Merauke. Yang kedua, mengetahui tingkat kerusakan jalan berdasarkan metode Bina Marga dan metode PCI. Batasan masalah. Yang pertama, penelitian bersifat studi kasus dan dilakukan terbatas pada evaluasi jenis dan tingkat kerusakan pada Jalan TSM Harapan Makmur Distrik Kurik. Yang kedua, penelitian ini hanya dilakukan pada kerusakan yang terjadi pada permukaan jalan. Manfaat penelitian. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, bahan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Merauke dalam mengambil kebijakan. Yang kedua, untuk memberikan pengetahuan kepada jurusan teknik sipil tentang kerusakan jalan raya dan metode apa yang tepat sebagai penentuan perbaikan tersebut. Landasan teori. Klasifikasi jalan di Indonesia ada 4, yang terdiri dari jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, jalan lingkungan. Terus klasifikasi berdasarkan administrasi pemerintah. Di sini ada 5. Yang pertama jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Terus klasifikasi berdasarkan muatan sumbu. Ada 5. Yang pertama jalan kelas 1, jalan kelas 2, jalan kelas 3A, jalan kelas 3B, jalan kelas 3C. Kondisi arus lalu lintas. Data arus lalu lintas dapat digunakan untuk menganalisa jam puncak, data pergerakan lalu lintas yang bertumbuh yaitu volume dan arah gerakan lalu lintas saat jam puncak. Klasifikasi berdasarkan yang diperlukan untuk mengevaluasi kendaraan ke dalam bentuk SMP
atau per jam, di mana SMP adalah suatu mobil penumpang. Satuan mobil penumpang merupakan satuan arus lalu lintas dari berbagai tipe kendaraan yang diubah menjadi kendaraan ringan dengan menggunakan faktor MPE atau ekivalen mobil penumpang. Berikut metode penelitian. Mulai survei pendahuluan, latar belakang masalah, adanya kerusakan, terus tujuan, ada 2, mengetahui jenis-jenis kerusakan jalan, yang kedua mengetahui tingkat kerusakan jalan berdasarkan metode Bina Marga dan PCI, terus turun pengumpulan data. Ada 2 itu metode primer dan sekunder. Terus ke samping analisa data menggunakan metode Bina Marga dan PCI. Berikutnya kesimpulan dan saran. Terakhir selesai. Analisa metode Bina Marga. Yang pertama klasifikasi jalan. Jalan TSM harapan diklasifikasikan menjadi jalan lokal dan jalan kelas 3. Yang kedua, dari hasil perhitungan didapat total nilai LHR. Yang ketiga, pengelompokan jenis kerusakan. Yang keempat, menghitung parameter untuk setiap jenis kerusakan dan melakukan penilaian terhadap setiap jenis kerusakan. Yang terakhir, melakukan perhitungan urutan UP atau urutan prioritas sama dengan 17 dikurang kelas LHR ditambah nilai kondisi jalan, di mana kelas LHR lalu lintas dikurang lintas untuk pekerjaan pemeliharaan nilai kondisi jalan sama dengan nilai yang diberikan terhadap kondisi jalan. Metode PCI Pavement Conditional Index. Yang pertama, menetapkan indeks atau kadar kerusakan dengan rumus sebagai berikut. Density dalam kurung persen balas kurung sama dengan AD per AS balas kurung dikali 100%, di mana AD sama dengan luas total jenis kerusakan untuk tiap tingkat kerusakan dengan satuan meter kubik. AS, luas total unit segmen. Yang kedua, menghitung nilai pengukuran atau Davemet Valen. Yang ketiga, menghitung concrete default volume yang disingkat CDV. Dari data nilai default Valen atau CDV dapat dilihat beberapa banyak yang memiliki nilai di atas 2. Nilai tersebut yang disebut nilai Q. Nilai Q tersebut dihitung dengan nilai total default volume atau disingkat TDV, sehingga diperoleh nilai concrete default volume. Keempat, menghitung total default volume. Semua nilai default volume yang didapatkan lalu dijumlahkan pada masing-masing unit segmen sehingga dapat nilai total deduk volume seperti pada tabel 43 untuk menentukan nilai Q yang nantinya akan dipakai pada perhitungan nilai corrected default volume. Yang kelima, menghitung nilai Pavement Condition Index. Pada perhitungan kondisi jalan menggunakan metode Pavement Condition Index, nilai correct deduct volume yang digunakan adalah correct deduction volume dengan nilai maksimum hasil akhir total nilai PCI dan nilai kondisi rata-rata PCI dan masuk ke dalam kategori dengan kondisi baik atau buruk. Sekian dan terima kasih.
Untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan. Oke, baik. Saya akan bertanya. Saya akan bertanya soal tadi jalan arteri. Ya, jalan arteri itu apa ya? Bisa tolong dijelaskan seperti apa itu jalan arteri? Terima kasih. Ya, saya akan menjawab langsung pertanyaan dari saudara Rayson. Jalan arteri itu masuk di klasifikasi jalan di Indonesia ya. Jadi untuk pengertiannya sendiri itu jalan umum, khususnya untuk kendaraan umum dan memiliki ciri-ciri jalan ini ya, jalan perjalanan jauh. Ya kira-kira begitu. Bagaimana? Oke, kasih atas jawabannya. Ya. Oke, terima kasih. Sekian dan terima kasih.